Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar para sobat sekalian? Bapak Ibu dosen seluruh Indonesia. Saya berharap Bapak Ibu semuanya dalam kondisi sehat walafiat, terhindar dari wabah virus corona yang sedang melanda di seluruh dunia. Setelah pada sesi yang lalu kita membahas tentang apa saja yang harus dilakukan oleh seorang dosen dalam mengikuti sertifikasi dosen di tahun 2020 pada tahap D4. Maka pada video kali ini kita akan mencoba untuk membahas apa saja yang harus dilakukan oleh DYS atau dosen yang disertifikasi ketika sudah masuk di tahap D5. Yuk kita ikuti video ini selengkapnya. Jika video dalam channel ini bermanfaat, silakan like, share, komen, dan jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya. Setelah Bapak Ibu semuanya melampaui proses kegiatan Cerdas di D4 yang telah berakhir pada 30 April tahun 2020 yang lalu, saatnya kita akan melangkah pada proses Cerdas berikutnya yaitu D5. Pengumuman data D5 atau mereka yang disebut sebagai dosen yang disertifikasi atau DYS itu akan dilakukan pada tanggal 12 Mei 2020, di mana pada tanggal 12 Mei sampai dengan tanggal 18 Mei 2020, segala proses D5 akan dilakukan oleh para DYS. Siapa mereka? Mereka adalah yang lolos nilai gabungan dan masuk dalam kuota 10.000 dari kuota Cerdas total tahun 2020 ini. Apa saja yang harus dilakukan oleh dosen setelah lolos ke tahap D5? Hanya ada dua yang harus dilakukan oleh DYS setelah lolos tahap D5. Apa itu? Yang pertama adalah menyusun deskripsi diri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengunggah lembar pengesahan. Hanya ada dua tahapan atau kegiatan utama yang harus dilakukan oleh DYS. Kegiatan lainnya tentu akan dilakukan oleh PTU atau Perguruan Tinggi Pengusul, dan juga nanti tahap berikutnya akan dilakukan oleh PTPS. Apa itu? Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen. Yang pertama tadi kita harus atau DYS harus menyusun deskripsi diri. Apa itu deskripsi diri? Banyak sekali di dunia maya atau di dalam video-video beredar bagaimana teknik menyusun deskripsi diri. Di sana banyak disampaikan contoh-contoh deskripsi diri. Ini yang akan berbahaya. Karena apa? Deskripsi diri itu adalah pernyataan diri dosen. Ingat, pernyataan diri dosen yang bersangkutan tentang prestasi dan kontribusi yang telah diberikannya dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi. Ingat, ini adalah deskripsi diri, bukan deskripsi kelompok ataupun deskripsi dari teman Anda. Oleh sebab itu, sifat dari deskripsi diri tentu sangat unik karena merupakan pernyataan dari diri dosen yang bersangkutan. Tidak ada pernyataan dari orang lain dalam narasi itu, murni pernyataan dari diri dosen. Apa yang ditulis bersangkutan dengan prestasi dan kontribusi yang telah, ingat, yang telah dilakukan, bukan yang akan dilakukan, bukan yang ingin dilakukan, tapi yang telah dilakukan. Berarti syarat untuk menyusun deskripsi diri apa saja?
Syarat yang pertama itu adalah jujur. Ingat, karena deskripsi diri adalah deskripsi masing-masing dosen yang bersifat khusus, bersifat unik untuk masing-masing dosen. Sehingga narasi deskripsi diri tentu harus ditulis secara jujur oleh yang bersangkutan. Apa yang ditulis harus merupakan sebuah kegiatan atau dua buah kegiatan atau banyak kegiatan yang merupakan kegiatan yang dilakukan, yang telah dilakukan. Jadi syarat pertama apa? Jujur. Apa syarat kedua? Yang kedua jujur. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya menulis deskripsi diri dengan cara atau dengan memenuhi syarat jujur dan jujur ini, hakul yakin, maka deskripsi diri Bapak Ibu akan bagus. Nanti akan kita berikan bagaimana cara menyusun deskripsi diri. Dalam hal ini saya tidak akan menyampaikan contoh deskripsi diri, tidak. Karena ini akan sangat mempengaruhi akan mensugesti Bapak Ibu untuk menulis kalimat yang akan saya ucapkan. Jadi, dalam hal ini saya tidak akan memberikan contoh bagaimana kalimat atau narasi deskripsi diri, tapi apa substansi dalam penyusunan deskripsi diri. Kalau Bapak Ibu melihat video-video di dunia maya tentang contoh-contoh deskripsi diri, tentang teksnya, maka jangan Bapak Ibu lihat, karena akan mempengaruhi bagaimana Bapak Ibu semuanya memulai untuk menuliskan kalimat, menarasikan apa yang telah Bapak Ibu lakukan selama menjadi dosen itu. Jadi, saran saya adalah jangan melihat deskripsi atau narasi deskripsi orang. Nah, deskripsi diri seperti dalam panduan ada 5 unsur penilaian, ya. 5 unsur penilaian dalam deskripsi diri yang masuk dalam Tridharma perguruan tinggi adalah pengembangan kualitas pembelajaran, itu yang pertama, bobotnya totalnya adalah 28%, kemudian pengembangan keilmuan atau keahlian bobotnya 34%, kemudian pengabdian kepada masyarakat 16%, manajemen atau pengelolaan institusi 12%, peningkatan kualitas kegiatan kemahasiswaan 10%. Jadi totalnya adalah 100% dari bobot ini. Jadi kalau kita misalnya baru mengerjakan pengembangan kualitas pembelajaran, maka kita baru menyelesaikan 28%. Contohnya seperti itu. Di sini dari 5 unsur dibagi menjadi 24 butir penilaian untuk deskripsi diri yang mencakupi seluruh kegiatan apa yang dilakukan oleh dosen, mulai dari pengembangan kualitas pembelajaran sampai dengan peningkatan kualitas kegiatan kemahasiswaan. Kalau kita lihat, ada bobot butir yang sangat besar, yaitu di butir ke-6 tentang publikasi karya ilmiah. Jadi, Bapak Ibu mohon untuk coba diperhatikan, mohon juga untuk pastikan bahwa data publikasi karya ilmiah nantinya dalam deskripsi diri alias di butir ke-6 benar-benar telah ada, benar-benar telah terisi dan sesuai dengan panduan apa saja karya ilmiah yang diperbolehkan, yaitu 18% bobot butirnya dari 100% itu. Jadi luar biasa di bobot ke-6 ini. Nah, ini adalah rambu-rambu narasi deskripsi diri yang wajib Bapak Ibu semuanya ketahui dalam Serdos tahun 2020. Deskripsi diri merupakan contoh nyata. Ingat, Bapak Ibu, yang Bapak Ibu tuliskan nanti adalah contoh nyata. Jadi, kalau bisa nanti diberikan minimal 2 contoh nyata. Kalau punya 1 bagaimana? Nggak apa-apa. Tapi kalau kita punya 2 contoh nyata, dapat meyakinkan kepada asesor bahwa deskripsi Bapak Ibu, ketika portofolio Bapak Ibu dibaca oleh asesor, maka asesor akan yakin bahwa Bapak Ibu adalah seorang dosen yang profesional. Jadi, merupakan contoh nyata, bukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang dosen. Itu rambu yang pertama. Rambu yang kedua, dalam menulis deskripsi diri, buka dulu CV-nya. Jadi, Bapak Ibu harus menyelesaikan
pengisian CV-nya terlebih dahulu. CV Bapak Ibu harus sudah lengkap terlebih dahulu sebelum menyusun deskripsi diri. Agar apa? Deskripsi yang Bapak Ibu tuliskan sesuai dengan CV-nya. Jangan sampai Bapak Ibu sudah menuliskan deskripsi diri, tapi CV-nya tidak ada. Maka nanti akan ada masalah ketika dinilai oleh para asesor. Jadi, rambu yang kedua adalah bahwa isi dari deskripsi diri itu harus sesuai dengan CV DIS masing-masing. Berikutnya yang ketiga, bahwa narasi dari setiap butir, dari 24 butir tadi, minimal adalah 150 kata. Kira-kira kalau Bapak Ibu itu menuliskan 150 kata dalam Microsoft Word misalnya, itu 13 atau 12 baris. Itu sedikit, kecil. Jadi cukup singkat sebenarnya, minimal 150 kata itu 12-13 baris dalam ketikan di Microsoft Word itu. Karena ini berupa narasi, tentu tidak ada gambar, tidak ada diagram, tidak ada rumus, tidak ada tabel, tidak ada numbering dan sebagainya. Itu cukup adalah narasi. Ya, yang diminta pun adalah 150 kata minimal. Apakah panjangnya ada ketentuannya? Tentu selama ini tidak ada ketentuan berapa panjang maksimumnya. Tetapi seyogyanya dalam membuat deskripsi diri adalah yang singkat, padat, jelas, sehingga asesor ketika membaca deskripsi diri Bapak Ibu semuanya tidak akan jenuh, mungkin secara psikologis akan berpengaruh, ataupun dia akan kelelahan. Misalnya Anda membuat deskripsi diri satu butir, misalnya 15 halaman, tentu itu tidak akan berguna dengan baik ya, tidak akan banyak berpengaruh terhadap penilaian asesor. Cukup misalnya sampai 250 kata. 150 sampai 250 kata saya kira itulah paling ideal dalam mengungkapkan apa yang telah Bapak Ibu lakukan dalam deskripsi diri itu. Yang ketiga. Dan yang keempat, ketika menyusun deskripsi diri, Bapak Ibu harus memahami betul-betul rubrik penilaiannya. Di sana sudah sangat jelas apa yang harus disusun, bagaimana nilai yang paling baik, bagaimana nilai yang paling buruk dari setiap butir oleh penilaian nantinya oleh asesor. Jadi Bapak Ibu mesti harus melihat rubriknya yang nanti akan saya sampaikan di paparan berikutnya. Dari 24 butir tadi, 5 butir itu adalah dalam pengembangan kualitas pembelajaran. Nah, ketika menyusun deskripsi diri Bapak Ibu tentu harus menyiapkan CV. Pertama, siapkan CV. Ini yang pertama, pengembangan kualitas pembelajaran. Ingat diingat Bapak Ibu, ketika menyusun di pengembangan kualitas pembelajaran itu kita batasi apa yang ditanyakan adalah berkaitan dengan peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi jangan sampai ini akan berubah ke yang lain-lain. Pertanyaan yang pertama adalah berikan contoh nyata. Ingat Bapak Ibu, contoh nyata. Semua usaha kreatif yang telah atau sedang saudara lakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan jelaskan dampaknya. Jadi kata kuncinya adalah usaha kreatif dan dampaknya. Bagaimana cara untuk menyusunnya? Cara menyusunnya adalah yang pertama, Bapak Ibu tuliskan dulu mata kuliahnya apa. Jadi Bapak Ibu list dulu. Mata kuliahnya ini, usaha kreatifnya ini. Apa? Silahkan Bapak Ibu lakukan. Saya tidak akan memberikan contoh usaha kreatif. Nanti Bapak Ibu pasti akan tersugesti untuk menuliskan itu. Jadi silahkan menuliskan mata kuliah yang Bapak Ibu ampu, kemudian cari usaha kreatifnya. Dari sekian mata kuliah, dari sekian usaha kreatif, berikan contoh 2 saja. Pilih 2 yang Bapak Ibu anggap paling bagus. Setelah semuanya ada 2, usaha kreatif, mata kuliahnya apa, kemudian usaha kreatifnya apa, maka Bapak Ibu tuliskan dampaknya terlebih dahulu. Tuliskan, usaha kreatif ini menyebabkan apa, dampaknya apa. Usaha kreatif ini dampaknya apa? Dampak bisa ke mahasiswa, bisa ke dalam kualitas pembelajaran secara keseluruhan, dan sebagainya. Nah, dari situ
Bapak Ibu langsung bisa menyusun dari usaha kreatif setiap mata kuliah itu, kemudian dikembangkan dalam sebuah paragraf atau sebuah narasi. Tentu setiap usaha kreatif ada latar belakangnya. Mata kuliah X latar belakangnya apa sehingga Bapak Ibu memunculkan usaha kreatif apa. Ya. Kemudian di sini nilainya pun sudah jelas. Ya, sudah ada jelas. Tidak mampu melihat dan melaksanakan berbagai peluang untuk perubahan dan perbaikan dalam berbagai aspek pelaksanaan pembelajaran. Ini rendah sekali. Yang bagus apa? Mampu melihat dan melaksanakan berbagai peluang dan sebagainya. Jadi tentu tadi latar belakang dari mengapa usaha kreatif itu muncul sangat penting untuk melihat bagaimana Bapak Ibu mampu melihat dan melaksanakan berbagai peluang itu. Nah, kalau sudah Bapak Ibu susun, maka dampak perubahan tadi yang Bapak Ibu sudah list tadi diuraikan untuk masing-masing usaha kreatif, dituliskan uraian dari dampaknya. Tentu dalam 150 kata sangat mudah untuk menuliskan berbagai macam dampak dari usaha kreatif yang Bapak Ibu lakukan. Bapak Ibu sudah sampai di tahap atau di soal atau di jawaban di butir nomor 2. Itu dampak perubahan. Jadi persoalan atau jawaban nomor 1 dan nomor 2 itu sangat berhubungan karena merupakan satu kesatuan sebenarnya, yaitu mata kuliahnya apa, usaha kreatifnya apa, dampaknya seperti apa. Diuraikan dalam masing-masing minimal 150 kata sampai 250 kata saya kira, maka Bapak Ibu sudah akan menuliskan dalam satu pertanyaan ini untuk 2 butir. Masih dalam pengembangan kualitas pembelajaran, Bapak Ibu diminta untuk memberikan contoh nyata apa? Yang pertama, kedisiplinan. Ingat Bapak Ibu, kedisiplinan ini dalam pengembangan kualitas pembelajaran. Tidak ada kedisiplinan pada aspek yang lain. Contohnya harus Bapak Ibu berikan dalam kaitannya dengan pengembangan kualitas pembelajaran. Demikian halnya keteladanan dan penyikapan terhadap kritik itu juga dalam ranah pelaksanaan pembelajaran. Jadi disiplin dalam pelaksanaan pembelajaran apa yang Bapak Ibu dapat contohkan, keteladanan apa dalam proses pembelajaran, apa yang pelaksanaan pembelajaran tentu mulai dari awal sampai dengan evaluasi, itu semuanya masuk dalam pelaksanaan pembelajaran, dan penyikapan terhadap kritik juga dalam pelaksanaan pembelajaran. Jadi jangan sampai salah, Bapak Ibu membuat disiplin, tapi disiplinnya contohnya adalah ketika bermain olahraga. Tidak bisa. Ketika Bapak Ibu disiplin, ketika apa? Dalam hal misalnya beribadah, tidak ada kaitannya. Karena di sini adalah kaitannya dengan pelaksanaan pembelajaran. Rendah dan tinggi dari disiplin juga sudah ada. Rendah itu kurang patuh dan taat pada aturan. Dan ini kondisi pelaksanaan pembelajaran. Tinggi juga sama, patuh dan taat juga dalam kondisi pelaksanaan pembelajaran. Itu yang tinggi, seperti itu. Disiplin dalam pelaksanaan pembelajaran, keteladanan dalam pelaksanaan pembelajaran, kemudian keterbukaan tertib juga dalam pelaksanaan pembelajaran. Jadi jangan salah, jangan sampai keliru. Butir nomor 3, 4, dan 5 masih dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembelajaran. Berikan 2 contoh nyata. Punya 1, gak apa-apa. Tapi kalau bagus, berikan 2 contoh nyata. Sehingga 250 kata, 150 kata sampai 250 kata itu dapat Bapak Ibu penuhi. Oke? Aspek yang kedua, pengembangan keilmuan atau keahlian. Ini juga 5 butir. Nah, ini yang paling besar. Sebutkan produk karya-karya ilmiah yang telah saudara hasilkan dan pihak yang mempublikasikannya. Bagaimana makna dan kegunaan dalam pengembangan keilmuan. Jelaskan bila karya tersebut memiliki nilai inovatif. Jadi ada 2, yaitu apa saja produk karya-karya ilmiah yang Bapak Ibu telah hasilkan
di butir ke-6 silakan ditulis. Nah, karena ini menuliskan karya-karya, produk karya, ya tulis, saya kira dituliskan judulnya, kemudian di butir ke-6 ya judulnya, kemudian dipublikasikan di mana, kemudian kapan, itu dituliskan di butir ke-6 ya. Silakan diuraikan, dinarasikan publikasi karya ilmiah yang telah dihasilkan. Kemudian pada butir ke-7, makna dan kegunaan dari setiap karya yang Bapak Ibu tuliskan itu apa makna atau kontribusi apa? Ya, kontribusi apa dari karya Bapak Ibu pada pengembangan keilmuan atau keahlian? Seberapa signifikan karya Bapak Ibu itu memberikan kontribusi? Tentu semakin ke kanan akan semakin positif adalah memberikan kontribusi yang sangat besar. Kalau tidak ada kontribusi, tentu akan semakin kecil nilainya. Membuat karya ilmiah tanpa kontribusi saya kira tidak ada gunanya, seperti itu. Dan apa usaha inovatifnya? Dari setiap publikasi karya ilmiah yang Bapak Ibu pilih, itu maka silahkan diuraikan apa gagasan-gagasan baru itu. Apa gagasan-gagasan baru yang Bapak Ibu lakukan. Di sana dituliskan sebagai isi dari butir ke-8. Nah, karya ilmiah yang dimaui untuk penilaian di butir ke-6 itu adalah yang pertama adalah artikel yang dipublikasikan di jurnal ilmiah, dan yang kedua adalah artikel yang diseminarkan, dan berikutnya adalah nanti di karya seni monumental. Jadi ini yang Bapak Ibu, ini yang harus dilakukan atau harus diinput di CV. Bapak Ibu siapkan karya ilmiahnya apa saja. Di sini silahkan dituliskan sebanyak-banyaknya. Ya, kalau punya sedikit ya sedikit-sedikitnya. Jadi yang Bapak Ibu miliki silahkan dituliskan semuanya. Semakin banyak semakin bagus. Bagaimana kalau kita punya 100? Ya jangan semua tuliskanlah kalau 100. Tentu yang wajar-wajar saja. Yang 5 tahun terakhir misalnya. Tapi ketika Bapak Ibu sudah punya artikel yang diterbitkan di jurnal ilmiah internasional, misalnya Bapak Ibu sudah akan mengantongi kategori A alias nilainya 7. Kalau nasional terakreditasi B, Bapak Ibu sudah mengantongi nilai 6. Nah, nasional terakreditasi tentunya adalah di Sinta 12 atau yang dulu di nasional terakreditasi, ya. Seperti itu. Nasional tidak terakreditasi misalnya yang D, itu Bapak Ibu nilainya 4. Jadi kalau Bapak Ibu menerbitkan artikel di jurnal nasional tak terakreditasi Sinta 3 dan 4 dan seterusnya, itu tentu masuknya di dalam D. Kalau Bapak Ibu menerbitkan artikel di jurnal yang lokal, jadi belum terindeks di Sinta misalnya, maka itu jurnal lokal hanya dikonsumsi oleh jurusan atau perguruan tinggi sendiri, maka masuk di kategori F, itu nanti nilainya 2, ya, nilainya 2. Boleh nggak misalnya dari artikel seminar? Boleh. Tentu nilainya kategorinya lebih sedikit, ya, lebih kecil. Termasuk poster juga lebih kecil. Untuk artikel yang diharapkan adalah cover, dewan redaksi, editor. Tentu di CV sudah ada kolomnya atau formnya untuk mengupload. Kemudian naskah artikel lengkapnya dari artikel Bapak Ibu. Bukan naskah artikel dari semua jurnal, tapi artikel Bapak Ibu saja yang dilampirkan sehingga dapat diunggah atau dibaca oleh para asesor. Jika memungkinkan, berikan backup URL-nya kalau ada. Ya, URL itu adalah alamat dari file atau dokumen dari karya ilmiah Bapak Ibu. Jika misalnya file Bapak Ibu tidak terbaca, maka masih ada kemungkinan para asesor dapat melihat isi dari karya Bapak Ibu itu melalui URL yang Bapak Ibu sertakan. Untuk seminar dan poster tentu butuh sertifikat atau dokumen yang menyatakan keikutsertaan Bapak Ibu yang sah dalam kegiatan ilmiah itu, ya, dilengkapi dengan naskah lengkap atau artikelnya. Bagaimana untuk karya seni monumental? Untuk bidang seni tentu banyak, dari karya rancangan seni monumental, seni pertunjukan, karya sastra dengan pengakuan tingkat internasional, nasional, regional, lokal, dan kelompok perguruan tinggi. Ada A, B, C, D, E. Di sini
ketika misalnya kita membutuhkan bukti fisik untuk pertunjukan, tari, drama, pakliran, dan seterusnya, maka kita dapat membuat videonya. Ya, tentu ada bukti video atau media pandang dengar. Kemudian untuk seni lukis, patung, kriya, desain grafis, tentu ada foto sesuai dengan aslinya. Nah, tentu untuk menyatakan bahwa ini internasional, nasional, tentu harus ada pengakuannya. Nah, pengakuan dalam bidang seni silakan diatur oleh orang-orang seni di sana. Bagaimana ini internasional, ini nasional, tentu harus ada pengakuannya. Demikian halnya untuk deskripsi dan scoringnya, Bapak Ibu dapat baca sendiri bahwa bagaimana agar kita dapat menulis 7, 6, 5, 4, 3, dan seterusnya. Jika di karya ilmiah Bapak Ibu, butir ke-6 ini tidak ditemukan bukti fisik dari dokumen Bapak Ibu, tentu akan dianggap tidak ada dan akan dilakukan vonis K. Vonis K banyak disebut sebagai vonis kiamat. Artinya langsung akan menggugurkan seluruh proses dari sertifikasi dosen ini. Nah, pengembangan keilmuan atau keahlian juga menanyakan contoh nyata Bapak Ibu dalam hal konsistensi dalam pengembangan keilmuan dan target kerja yang akan Bapak Ibu capai. Di target kerja itu adalah sudah disusun tentunya kan, telah disusun target kerjanya yang akan dicapai Bapak Ibu nantinya seperti apa. Konsistensi itu adalah berkaitan dengan pengembangan keilmuan, bukan konsistensi dalam hal yang lain. Misalnya konsistensi dalam hal janji kepada atasan, tidak ada kaitannya di sini. Di sinilah konsistensi dalam pengembangan keilmuan. Ingat, butir ke-9 kaitannya dengan pengembangan keilmuan. Konsistensi yang memiliki nilai tinggi adalah memiliki kemampuan untuk menjaga kesesuaian antara latar belakang keilmuan dengan kegiatan pengembangan keilmuan yang dilakukan. Jadi Bapak Ibu lulusnya apa, bidang keahliannya apa, ijazahnya apa, ngajarnya apa, pengembangan keilmuan atau risetnya tentang apa, publikasinya tentang apa, dan seterusnya. Ini adalah berkaitan dengan konsistensi. Target kerja tentu adalah apa yang hendak Bapak Ibu capai dalam hal pengembangan keilmuan, bukan target kerja yang lain, bukan pangkatnya, bukan, tetapi bagaimana pengembangan keilmuannya, pengembangan keilmuan atau keahlian. Jadi target kerja dalam hal ini. Oke, itu